Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Aziza dari Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung, NPM 1811060327 semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi tentang desain kurikulum berbasis budaya. Sebelumnya, saya akan menyebutkan topik-topik yang ada di dalam materi ini. Yang pertama ada pengertian-pengertian, komponen utama pendidikan, ciri-ciri kurikulum berbasis budaya, dan yang terakhir ada pola pengembangan. Pengertian-pengertian. Yang pertama ada pengertian daripada budaya. Budaya adalah suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian desain kurikulum berbasis budaya. Desain kurikulum berbasis budaya merupakan sebuah desain kurikulum yang berorientasi pada penyiapan lulusan berbudaya. Jadi, desain kurikulum berbasis budaya ini ditujukan adalah untuk penyiapan lulusan berbudaya. Berbudaya di sini yaitu berarti setiap individu mampu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat. Nah, selanjutnya ada komponen utama daripada pendidikan. Pertama, di sini kita akan melihat sebuah lingkungan yang mana lingkungan tersebut berupa alam, sosial, budaya, ekonomi, dan juga religi. Yang mana di dalamnya terdapat interaksi antara pendidik dan juga peserta didik. Nah, interaksi tersebut didasari oleh sebuah kurikulum. Dalam kurikulum tersebut terdapat 3 komponen, yaitu ada isi, proses pembelajaran, dan evaluasi. Yang mana ketiga komponen tersebut memiliki sifat sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan daripada pendidikan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri kurikulum berbasis budaya, yaitu yang pertama berorientasi pada pembentukan manusia yang berwatak, beradab, dan bermartabat. Maksudnya di sini adalah penyiapan lulusan yaitu peserta didik tersebut memiliki watak dan juga adab dan juga martabat yang baik di masyarakat. Nah, selanjutnya adalah materi pembelajarannya dikembangkan dari berbagai sumber, baik itu yang akademik maupun non-akademik. Nah, selanjutnya menekankan pada pembudayaan segenap potensi peserta didik. Nah, selanjutnya, yang terakhir, sistem penilaiannya menekankan dimensi proses dan juga hasil. Nah, selanjutnya ada pola pengembangan, yaitu hal yang pertama harus dilakukan adalah perencanaan. Kegiatan pokok yang perlu dilakukan pada tahap perencanaan adalah merancang dan juga mengembangkan silabus, yang merupakan panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsip yang dipakai untuk mengembangkan silabus, karena silabus tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pada umumnya. Hal ini karena silabus merupakan salah satu produk daripada kurikulum pendidikan. Dan selanjutnya yaitu adalah komponen daripada prinsip umum yang dipakai dalam pengembangan silabus, yaitu ada keefektivitasan pembelajaran, relevansi, sifat fleksibel, terus yang selanjutnya ada kepraktisan dan juga kontinuitas atau keberlanjutan. Dan selanjutnya ada komponen aspek pokok yang perlu ada dalam silabus pada kurikulum berbasis budaya, yaitu yang pertama ada indikator keberhasilan, ada materi pembelajaran pendidikan, ada evaluasi, alokasi waktu dan sumber bahan, kegiatan pembelajaran, rumusan kompetensi pembelajaran, dan juga yang terakhir adalah hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu adalah tahap implementasi. Terdapat 2, yaitu mengembangkan desain kurikulum. Artinya, aspek-aspek kurikulum yang terkait dalam desain kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada wawasan budaya berbangsa. Contohnya di sini ada pengembangan materi pembelajaran yang dikaitkan dengan nilai-nilai luhur yang berlaku di masyarakat. Dan selanjutnya adalah menggunakan desain kurikulum berbasis budaya dalam implementasi kurikulum yang sedang berjalan atau yang sedang berlaku. Di sini yang perlu ditekankan adalah penggunaan model-model pembelajaran berbasis budaya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Contohnya yaitu model pembelajaran pemecahan masalah, model pembelajaran inquiry, lalu yang selanjutnya ada model pembelajaran kontekstual atau penulisan, dan juga lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada evaluasi.
Desain kurikulum yang berlaku di suatu lembaga pendidikan sangat mempengaruhi eh, terhadap sistem evaluasinya. Hal ini karena evaluasi merupakan salah satu komponen wajib daripada pokok yang ada di kurikulum. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tentang kelayakan kurikulum berbasis budaya, baik dalam bentuk rancangannya, penerapan atau juga implementasinya, dan juga hasil. Lalu yang selanjutnya yaitu ada evaluasi kurikulum berbasis budaya. Setelah implementasi dan juga rancangan, lalu selanjutnya akan dievaluasi. Yang pertama ada rancangan, ya. Di sini rancangannya akan dievaluasi, yaitu dari segi kualitas substansi dan juga format rancangan. Evaluasi terhadap substansi rancangan kurikulum menitik beratkan pada aspek-aspek esensial rancangan kurikulum dan keterkaitannya di antara aspek-aspek esensial tersebut. Dan selanjutnya ada evaluasi terhadap format. Format rancangan lebih menekankan pada kecukupan dan juga fleksibilitas penggunaan format daripada rancangan kurikulum tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah evaluasi implementasi, yaitu dari segi kualitas proses implementasi kurikulum tersebut di sekolah. Yaitu fokus evaluasi diarahkan pada langkah-langkah pembelajaran dinamika interaksi pendidik dengan peserta didik, yaitu tidak hanya di dalam sekolah, tapi juga di luar sekolah. Dan selanjutnya adalah hasil, menekankan pada kualitas penguasaan peserta didik atas sejumlah pengalaman belajar yang terkandung dalam rumusan kompetensi. Dengan kata lain, evaluasi dilakukan untuk menilai hasil belajar peserta didik yang mengikuti desain kurikulum berbasis budaya. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.